Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan pencahaya diri. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Dan dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Baik anak-anak, ayo kita mengamati gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar yang pertama yang kita sorot adalah sawahnya. Sawah merupakan kenampakan buatan. Jadi kita silang ya. Lalu gambar yang kedua adalah sungai. Sungai merupakan kenampakan alam. Jadi kita centang. Gambar yang di bawah adalah danau, dan danau merupakan kenampakan alam. Jadi kita centang. Selanjutnya adalah gambar waduk, dan waduk merupakan kenampakan buatan. Jadi kita silang. Maka berdasarkan gambar tersebut, kenampakan alam pada gambar tersebut adalah kenampakan alam sungai dan danau. Adapun kenampakan buatan pada gambar tersebut adalah kenampakan buatan sawah dan waduk. Lalu, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya gunung, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya sawah, kebun, jembatan, jalan raya, perumahan, dan lain-lain. Anak-anak, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, ayo kita kenali negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan-hutan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju.
Ayo kita mengenal lebih jauh lagi tentang pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa. Bentang alam secara umum ada Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Lembahnya ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Kemudian Sungai Ciliwung, Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo. Dataran rendahnya ada Madiun, Surakarta, dan Semarang. Pantainya ada Pantai Parangtritis, Anyer, Klanyar, dan Pangandaran. Pulau Sumatera. Gunungnya ada Marapi, Kerinci, Talang, Sinabung, dan Dompo. Lembah ada Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, Lembah Harau. Bukit Pasai, Bukit Barisan, Bukit Minangkabau. Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangko. Kemudian dataran rendah ada Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Terakhir pantai ada Pantai Iboi, Trikora, Sorake, dan Pantai Air Manis. Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum Gunung Bukit Raya, Lingpran, Menyapa, Asing, Batu Tilan, Lembah Bawang, dan Lembah Kahung. Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Langara. Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendah Redeb, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Pantai Maratua, Selimpai, Tanjung Batu, dan Kubu. Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum Gunung Latimojong, Tondano, Kelabat, Soputan. Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Bukit Barui, Bukit Luwu, dan dataran tinggi Wajo. Sungai Maraleng, Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendah Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Pantai Losari, Dato, Lakeba, dan Pulisan. Pulau Papua. Bentang alam secara umum Gunung Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora. Lembah Baliem, Lembah Kaputo, Lembah Surgi. Bukit Karang, Bukit Kobre, Bukit Tungguwiri. Sungai Digu, Sungai Membramo, Sungai Undir. Dataran rendah pesisir Arafuru, Merauke, pesisir selatan Papua. Pantai Teluk Triton, Lampu Satu, Bakaro, dan Pantai Pulau Ung. Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum Gunung Binaya, Gamalama, Dukono, dan Gamkonora. Lembah Alimato, Lembah Agro, Lembah Manulesa. Bukit Misbait, Bukit Laguna, Bukit Tidore. Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Kemudian dataran rendah Kei, Morotai, Seram. Pantai Ora, Guarici, Tobelo, dan Natsepa. Pulau Bali. Bentang alam secara umum Gunung Agung, Batur, Beratan. Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, Tukat Melangit. Bukit Belong, Bukit Campuhan, Bukit Batu Kursi. Sungai Badung, Sungai Petanu, Sungai Nyuling. Dataran rendah Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Pantai Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Jimbaran. Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam secara umum Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, dan Egon. Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok, Lembah Paundoa. Kemudian Bukit Warinding, Bukit Mandoa, Bukit Merese. Sungai Wanakaka, Sungai Tuasene, Sungai Powu. Dataran rendah Lombok, Sumbawa, Flores. Pantai Senggigi, Selong Belanak, Gili Trawangan, dan Lasiana. Anak-anak, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Apa yang disebut iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah
1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. 2. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. 3. Lamanya siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Dan 4. Curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim muson, dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. 2. Iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. 3. Iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sekarang ayo kita membaca. Anak-anak, sekarang silakan kalian baca teks beragamnya flora dan fauna Indonesia paragraf demi paragraf. Di sana Ibu sudah memberi tanda kalimat utama dan apa ide pokoknya. Kalian harap baca dengan seksama, tidak hanya dilihat saja. Sampai cerita ini beres. Lalu nanti kalian kerjakan tugasnya di buku tugas kalian. Nanti akan Ibu review tugas apa saja yang akan diberikan. Setelah membaca teks barusan, Ibu harap kalian mengetahui faktor-faktor beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Sekarang mari kita mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi dua menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur yaitu 1. Sulawesi, 2. Maluku, 3. Nusa Tenggara, dan 4. Papua. Indo-Malayan karakteristiknya jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Indo-Australian karakteristiknya jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matwa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Anak-anak, perhatikan persebaran fauna di Indonesia ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Namun, bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Ada gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. Contoh anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Anak-anak, demikianlah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita wajib memelihara dan melestarikan keberadaan flora dan fauna Indonesia. Perbuatan seperti perburuan hewan yang dilindungi, pembakaran hutan, penebangan hutan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan kalian pasangkan pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai.
Lalu berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tanda silang pada gambar yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.